Jadi gimana Bang caranya kalau misalkan di intinya kita ngeblok jalur yang menuju premium pump dengan menggunakan paku rivet ya. Kita bisa lepas ini pipa ya, menggunakan plastik steel atau Alteco bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya sharing kembali ya, menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita di kolom komentar. Dia mempertanyakan begini. Jadi saya kemarin bikin konten tentang trouble engine low power atau engine sering mati sendiri yang disebabkan oleh manual premium pump yang bocor ya. Ya ini. Jadi manual premium pump ini bocor. Jadi pertanyaan dari salah satu teman kita itu, karena di site-nya atau di tempatnya dia bekerja itu mungkin untuk mendapatkan part itu susah ya. Jadi gimana Bang caranya kalau misalkan cara memperbaikinya atau paling tidak cara penanganan kalau misalkan kita tidak punya partnya gitu ya. Jadi ini saya bikinkan video. Jadi ini sama kasusnya, ini manual premium pumpnya bermasalah. Jadi ada beberapa metode ya. Pertama, kita bisa blok ya inlet dan outlet dari pipanya dengan menggunakan ini paku rivet ya. Jandes. Oke, saya ulangi. Jadi ada dua metode ya. Pertama, ini dari saya pribadi. Intinya kita ngeblok jalur yang menuju premium pump atau jalur yang dari premium pump. Ini kita blok. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar angin atau udara itu tidak masuk melalui premium pump yang bocor gitu ya. Jadi karena ini kan sirkuitnya di paralel ya dengan sirkuitnya yang menuju ke pre-fill filter. Jadi ketika ini di blok pun tidak ada masalah ya, karena kita masih bisa menggunakan premium pump yang ada di bawah gitu ya. Oke, langsung saja ya. Metode pertama kita bisa blok line dari inlet ataupun outlet daripada manual premium pump dengan menggunakan ini paku rivet ya. Kita lepas ini pipa ini, kemudian kita bisa masukkan paku rivet ini, kemudian kita bisa pasang kembali. Tujuannya ngeblok jalurnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kita pakai ya. Nah, ini manual premium pump yang sudah saya lepas ya, handle atasnya ya. Tujuannya nanti agar kedepannya tidak dioperasikan oleh seseorang ya, karena tidak tahu kemudian dia mengoperasikan hingga ini lem yang sudah kita aplikasikan di sini akhirnya malah rusak gitu ya. Jadi ini untuk sementara ya, kalau misalkan nanti partnya sudah ada, kita bisa ganti partnya. Ini untuk keadaan emergency ya, menunggu barang atau lain sebagainya. Oke, kita bisa lem di atas maupun di bawah teman-teman dengan menggunakan Alteco bisa ya, plastik steel bisa ya. Intinya kita ngeblok ya, karena kemungkinan besar jalur masuknya angin ya, kondisi ini filternya kosong, itu kemungkinan air udaranya itu masuk melalui celah-celah daripada ini root ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, ini metode yang pertama ya, dengan menggunakan paku rivet ya. Kita bisa lepas ini pipa ya, pipa inlet dan outletnya. Kalau misalkan kebetulan nih gitu ya, paku rivet itu cuma ada satu gitu, pilih yang mana Bang gitu. Kita pilih yang ini ya, yang outlet daripada ini ya. Outletnya manual premium pump ya, karena kalau kita lihat kan jalurnya ini menghisap gitu ya. Ya oke, ini kan menghisap. Oke, karena ini outputnya daripada check valve yang ada di bawah itu. Nah, karena ini menghisap, jadi check valve ini ada check valve. Nah ya, kebuka ya.
Kalau misalkan yang di atas tadi tutupnya ini bocor gitu ya, jadi kemungkinan besar kan udara masuk lewat situ. Jadi kalau misalkan cuma ada satu nih, kita pilih yang di sini. Kalau kebetulan cuma ada satu ya, nah kita bisa masukkan begini teman-teman. Nah, oke, itu kan duduk seperti itu ya. Kemudian kita bisa pasang. Nah, pasang seperti ini. Nah, kita cukup blok seperti ini aja. Pasang ya, susah tangan saya nanti. Oke, kemudian kalau misalkan ada dua tidak apa-apa, kita pasang dua sekaligus, tidak ada masalah ya. Jadi sekalian gitu ya, kita blok sekalian. Ini sisi inlet daripada manual premium pump. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita blok. Nah, kita pasang nutnya. Oke, ini seperti ini ya. Kemudian kalau cuma begini aja, kita bisa tutup kembali, unit bisa dioperasikan ya. Kita priming, kita isi fuelnya, di fuel filter, kemudian kita priming, ya unit bisa dioperasikan. Oke. Nah itu tadi metode yang pertama ya, dengan menggunakan paku rivet, kemudian kita pasang di joinnya ini, inlet sama outletnya manual priming pump ini ya. Kita untuk ngeblok jalurnya, oke. Kemudian metode yang kedua, kalau misalkan kebetulan tidak punya paku rivet gitu misalkan, atau sebenarnya bisa aja tanpa paku rivet atau pakai plastik atau apapun itu, intinya ngeblok jalurnya ini bisa aja sebenarnya ya. Kalau ternyata nggak pengen metode yang lebih mudah lagi gitu ya, dengan cara menggunakan lem ya bisa aja ya, dengan menggunakan metode ini ya. Jadi ngeblok di jalur rootnya ini, oke, menggunakan plastik steel atau Alteco bisa gitu ya. Ini sudah saya lem dan saya saya bongkarin handle-nya, tujuannya agar tidak dioperasikan nantinya. Nanti saya tandain juga kalau misalkan manual priming pump ini bermasalah, saya kasih tulisan gitu ya agar tidak dioperasikan. Oke, setelah sudah dilem kemudian kita bisa pasang ya. Pasang seperti ini ya. Sebenarnya ini ada panduannya, ini ada tanda panah ya. Jadi inlet atau arah panah ke atas ini ya, ngarahnya ke sana. Oke, sekian video pada kesempatan kali ini ya, menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang mempertanyakan, Bang, bagaimana kalau misalkan kita tidak punya barangnya yang baru gitu ya. Jadi tapi unit harus tetap bisa dioperasikan gitu ya. Tadi ya metodenya, tadi ada metode pertama dari saya. Kemudian metode keduanya ya dengan cara dilem ya. Pertama tadi kita blok pipanya, kemudian kedua kita lem gitu ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Ini hanya untuk ya, saya tidak merekomendasikan ya, tapi ini hanya untuk keadaan-keadaan darurat di mana barang tidak ada atau parts tidak ada, tapi unit harus dituntut bisa operasi ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.